Yoi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raihan, NIM 12011850, TI 4206. Nah, di sini Raihan akan melanjutkan membahas soal nomor 2, yaitu materinya tentang analisis regresi linear sederhana dan analisis korelasi. Nah, soalnya seperti berikut. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, datanya seperti ini, pada gambar. Lalu, datanya seperti ini, X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, lalu ini yang soal ini perlukan, yang dibutuhkan untuk kita kerjakan, yaitu A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Lalu, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%, dan tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Oke, yang pertama kita kerjakan poin A, yaitu buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, seperti ini. X-nya seperti ini yang tadi ada di soal, Y. Nah, lalu di sini XI dikurangi X bar. X barnya kita hitung dulu, X rata-rata 37,375 dan Y barnya 20,875. Nah, didapat seperti ini, dikuadratkan juga, Y-nya juga sama. Lalu ininya dikuadratkan juga. Nah, lalu yang ini yaitu tabel ini dikali tabel ini. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Nah, di sini korelasi sampel itu yaitu ditandai dengan R. Nah, R itu rumusnya apa? R itu adalah kita pakai, nah, R itu yaitu sama dengan, nah, data yang ini berarti min 27,63 dibagi, nah ini akar 711,88 dikali 286,88, didapatlah seperti ini, yaitu negatif 0,95. Nah, lalu poin selanjutnya itu kita disuruh mencari estimasi slope dan intercept. Kita cari slope-nya dulu. Rumusnya adalah tertera pada rumus di atas, yaitu sigma xi min x bar dikali yi min y bar dibagi sigma xi min x bar kuadrat. Nah, ini untuk
untuk mencarinya yaitu B sama dengan sigma ini, yaitu adalah negatif 42,63 42,7,63 dibagi sigma XI min X bar kuadrat, yaitu yang ini. Berarti 711,88. Hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu negatif 0,660. Nah, lalu setelah itu kita cari interseptnya, yaitu A. Rumusnya yaitu Y bar dikurangi B dikali X barnya. Berarti gimana? Itu seperti ini. Nah, A sama dengan Y barnya itu berapa? 20,875 dikurangi B-nya itu negatif 0,60 dikali X barnya itu 37,375 dan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 43,33. Nah, selanjutnya yaitu kita cari Y topinya. Y topi yaitu dari rumus ini juga, dari rumus A sama dengan. Nah, berarti kita balik aja rumusnya, yaitu yang asalnya Y bar menjadi Y topi. Y topi sama dengan apa? Berarti A ditambah B X bar. Nah, seperti contoh misalkan yang pertama nih. A-nya itu berarti ini itu rumusnya bukan X bar tapi XI. Jadi kita masukkan XI-nya yang ini. Nah, A-nya itu berarti yang tadi, yang ini. 3,33 ditambah B-nya itu min 0,60. Nah, dikali ininya berarti yang contoh 1 berarti yang 27 ya. 27 sama dengan hasilnya seperti ini. 27,11 dan seterusnya sampai 52. Nah, lalu E di sini rumusnya apa? E itu kita lihat yaitu YI dikurangi Y bar. YI dikurangi ini. Hasilnya 2,89 dan seterusnya. Lalu ini tinggal dikuadratkan, hasilnya totalnya 30. Lalu sekarang S kuadratnya. Nah, S kuadratnya itu sama dengan MSE. Sama dengan sigma YI min YI topi kuadratkan dibagi N min 2 sama dengan sigma E kuadrat dibagi N min 2. Jadi bagaimana? Nah, seperti ini. Mungkin kita hapus dulu ya semuanya. Erase all ink on side. Nah, kita ganti warnanya jadi warna lagi. Oke. S kuadrat sama dengan, nah ini berarti sigma EI kuadrat berarti 30 dibagi N-nya berapa? 8 dikurangi 2, 6 sama dengan 5. Apakah benar? Benar sekali. Nah, lalu SB itu rumusnya gimana? Nah, seperti ini. SB sama dengan akar S kuadrat dibagi ini sigma XI min X bar kuadrat. Berarti akar S kuadrat berapa? 5 dibagi ini sigma XI min X bar kuadrat. Berarti yang ini 711,88 sama dengan 0,8 nih, 0,08 maksudnya. Benar tidak? Benar lah, orang tadi udah ditunjukin. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke poin D.
yaitu apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Coba kita cek. Nah, pertama yaitu pastilah kita tentuin H0, H1. Hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y. Lalu ditandai dengan beta sama dengan 0. Hipotesis satunya kebalikannya ditandai dengan beta tidak sama dengan 0. Lalu statistik uji T. Nah, T itu rumusnya seperti ini. Nah, tadi kita dapat B-nya itu berapa? B-nya itu negatif 0,6. Ayo kita kerjakan saja. Jadi T sama dengan negatif 0,6 dikurangi. Nah, betanya kita asumsikan 0. 0 dibagi SB-nya. SB-nya itu tadi 0,08. Nah, didapatlah hasilnya min 7,17. Nah, lalu selanjutnya kita tentukan kriteria uji. Karena taraf nyata 5%, maka alfanya 0,5. Nah, V-nya di sini adalah N-2, yaitu 8 kurangi 2 sama 6. Lalu pada tabel T kita dapatkan T alfanya itu adalah 2,447. Nah, berarti tolakan 0 jika T lebih dari sama dengan 2,447, tidak tolakan 0 jika sebaliknya. Nah, dapat disimpulkan karena T itu min 7,17, pastinya lah kurang dari 2,447. Berarti sebaliknya dari T lebih dari 2,447. Maka tidak tolakan 0. Jadi dalam taraf nyata 5% cukup bukti bahwa hipotesis 0 menyatakan ada pengaruh X terhadap Y. Nah, berarti ada pengaruh bensin tadi terhadap bobot mobil. Nah, sekarang poin E. Pertama tentunya kita tentukan hipotesis 0, hipotesis 1. Nah, di sini hipotesis 0 model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Lalu ininya kebalikannya berarti mampu. Nah, lalu masuk ke statistik uji F karena di sini kita menggunakan one way ANOVA. Nah, kita di sini tadi mirip-mirip ya, Y topi-nya sama. Nah, di sini bedanya tadi E itu kan Y kurangi Y topi, sekarang Y topi kurangi Y bar. Nah, seperti ini. Nah, bukan Y topi dikurangi Y ini ya, tapi Y bar. Nah, maka didapat angkanya seperti ini dan dikuadratkan dijumlahkan 256,88. Nah, sekarang kita hitung F-nya. Berarti F sama dengan angka ini berarti yang apa? Berarti yang ini kan 256,88. Lalu sigma ini berarti yang tadi. Berarti berapa? Masih ingatkah? Nah, 30 dibagi N-2 yaitu 6. Sama dengan seperti berikut, 51,3. Nah, lalu kita tentukan kriteria uji. Alfanya 0,05 seperti biasa, V1 sama dengan 1. Memang ininya adalah 1. Lalu V2-nya yang tadi 8 kurangi 2 yaitu 6 diperoleh pada tabel F bahwa F alfa itu sama dengan 5,99. Berarti tolakan 0 jika F lebih dari sama dengan 5,99, tidak tolakan 0 jika sebaliknya. Karena 51,3 berarti lebih dari 5,99, maka kesimpulannya seperti berikut. Tolaklah, H0-nya ditolak. Lalu jadi pada taraf 5% cukup bukti bahwa model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.